Reksadana. Investasi jenis reksadana ini boleh dibilang sangat populer di kalangan masyarakat muda yang memahami dunia investment. Reksadana adalah tempat atau wadah pengelolaan dana bagi sekumpulan orang untuk menginvestasikan uangnya di dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit pernyataan reksadana. Dan kemudian dana ini dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek security lainnya. Jadi gampangannya seperti ini. Intinya kalian adalah orang yang punya uang dan menyerahkan uang modal kalian itu kepada manajer investasi untuk dikelola. Terus si manajer investasi akan mengelola duit kalian itu beserta dengan duit-duit investor lain dalam bentuk instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar. Nah, umumnya instrumen investasi yang dipakai oleh manajemen investasi ini adalah saham, obligasi, pasar uang, efek, dan security lainnya. Dan adapun kalau kita memilih untuk menginvestasikan uang kita di reksadana adalah yang pertama, pastinya uang kita itu dikelola sama orang-orang yang jauh lebih profesional dibandingkan kalau kita mengelola uang itu sendiri. Oke, jadi pengelolaan portofolio sebuah reksadana yang dilakukan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana tersebut ya. Dan peran manajer investasi ini sangat penting mengingat pemodal individu itu pada umumnya punya keterbatasan waktu sehingga nggak bisa melakukan riset secara langsung dan melihat perkiraan apa aja nih yang akan naik ke depannya gitu. Dan juga kita itu kan terkadang terbatas juga untuk menemukan informasi ke pasar modal. Yang kedua, diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi investasi? Gampangannya adalah ya sebuah penyebaran investasi yang terwujud dalam sebuah portofolio. Jadi akan mengurangi resiko. Gampangannya itu begini, uang yang kita titipkan itu disebar ke berbagai emiten investasi. Karena dana atau kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga resikonya juga tersebar. Apabila ada satu yang itu nggak perform, jadi masih bisa ketutup sama yang lain begitu. Jadi resikonya itu nggak sebesar jika seseorang itu cuma membeli satu atau dua jenis saham ataupun efek secara sendiri seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya transparansi informasi. Yang ketiga ini reksadana diwajibkan untuk memberikan informasi ya atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinu sehingga pemegang unit reksadana itu dapat memantau keuntungannya, biayanya juga dan resikonya setiap saat real time. Dan pengelola reksadana wajib mengumumkan nilai aktiva bersih atau NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan di tengah tahun dan akhir tahun serta prospektus secara teratur sehingga investor itu dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin. Dan yang keempat, likuiditas yang tinggi. Jadi artinya likuiditas itu kita sewaktu-waktu bisa mengambil uang kita ataupun dana kita yang kita titipkan ke reksadana itu kapanpun tanpa dibatasi dengan aturan sekian hari, sekian bulan, seperti investasi yang lain. Inilah kelebihan dari reksadana. Dan yang kelima, biaya yang rendah. Oleh karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak orang dan kemudian dikelola secara profesional, maka artinya besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Jadi biaya transaksi itu akan semakin kecil karena memang adminnya itu patungan sama banyak orang kan begitu. Itu juga sebuah kelebihan apabila kita itu invest ke satu emiten secara mandiri begitu. Karena ya adminnya kita sendiri yang nanggung. Oke, mungkin itu aja videonya kali ini. Kalau kalian suka boleh share ke teman-teman kalian biar akun ini terus berkembang.